Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Gunawan NPM 18103060014, Vinanda Amanatun Septena NPM 18103060046, dan Rifka Ani Nur Utami NPM 18103060052. Pada kesempatan kali ini dari kelompok kami akan memaparkan terkait dengan materi geometri yang terdiri dari sudut, segitiga, segi empat, dan lingkaran. Yang pertama yaitu tentang materi sudut. Dalam sudut ada 6 subbab, yaitu definisi sudut, penamaan sudut, daerah sudut, satuan pengukuran sudut dalam derajat, hubungan antar sudut, dan jurusan 3 angka. Yang pertama yaitu definisi sudut. Definisi pertama, sudut dibentuk oleh dua sinar garis tak segaris yang bertitik pangkal sama. Ini menurut glensogeometri. Kemudian definisi kedua, sudut merupakan himpunan titik-titik dari gabungan dua sinar yang bertitik pangkal sama. Kemudian yang kedua yaitu penamaan sudut. Sudut dapat dilambangkan dengan tanda seperti ini. Sebagai contoh sudut pada gambar berikut bisa dilihat di gambar berikut, dapat dituliskan dengan sudut A, ini sudut A. Kemudian sudut B, AC, ini B, BAC. Kemudian CAB atau sudut 2. Penamaan sudut dengan 3 huruf menggunakan ketentuan titik sudutnya berada di tengah, sedangkan 2 titik yang lain merupakan titik pada kedua kaki sudut. Yang ketiga yaitu daerah sudut. Sudut membagi bidang menjadi 2 bagian, yaitu interior atau daerah sudut dan eksterior. Bisa dilihat pada gambar di samping terkait dengan letak dari daerah sudut, interior dan eksterior. Kemudian bagaimana menentukan daerah sudut? Caranya yaitu ambil masing-masing satu titik di kaki sudut yang bukan titik pangkal. Maka seluruh ruas garis yang menghubungkan kedua titik ini terletak pada daerah sudut atau interior. Yang keempat yaitu satuan pengukuran sudut dalam derajat. Dalam satuan derajat, jika sudut AOB membentuk garis lurus, maka besar AOB adalah 180 derajat, yang biasanya dilambangkan dengan seperti ini. Dengan demikian, 1 derajat merupakan besar sudut yang besarnya 1/180 derajat sudut lurus bagi yang mendefinisikan sebagai sudut lurus. Untuk ukuran sudut yang lebih kecil, 1 derajat itu terdiri dari 60 menit atau seperti tanda 60 strip atas 1, dan 1 menit terdiri dari 60 detik. Dalam satuan ini, sudut yang dibentuk oleh 1 putaran penuh adalah 360 derajat. Untuk mengetahui besar sudut dalam satuan derajat, biasanya digunakan busur derajat. Berikut ini adalah gambar terkait penggunaan busur derajat. Bisa dilihat langkah pertama yaitu tempatkan pusat busur di titik sudut Q. Ini. Kemudian langkah kedua yaitu himpitkan 0 ke salah satu kaki sudut. Kemudian yang ketiga, busur derajat memiliki 2 skala dalam arah yang berlawanan. Yang keempat, karena salah satu kaki sudut telah dihimpitkan ke 0 pada skala bagian dalam, maka gunakan skala bagian dalam menentukan untuk melihat bahwa kaki sudut QR memotong busur di skala 53. Kemudian ini beberapa contoh macam-macam dari sudut. Sudut ada 4 macam, yaitu sudut lancip, sudut lurus, sudut tumpul, sudut siku-siku. Kita bisa lihat yang pertama, sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Ya, ini adalah contoh dari sudut lancip. Kemudian sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Ini gambarnya.
Kemudian sudut tumpul adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Sudut tumpul ini. Kemudian sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Pada sudut siku-siku biasanya diberi tanda siku-siku kecil pada sudutnya, yaitu biasanya di sini. Oke, selanjutnya yaitu hubungan antar sudut. Yang pertama, dua sudut yang kongruen dan kesamaan dua sudut. Dua sudut ABC dan PQR dikatakan kongruen jika sudutnya sama. Jika ditulis dalam bentuk notasi, sudut ABC sama dengan sudut PQR jika besar sudut ABC sama dengan besar sudut PQR. Kemudian yang kedua yaitu sudut yang berdekatan atau berdampingan. Sudut yang berdekatan adalah dua sudut yang memiliki titik sudut yang sama, sebuah kaki sudut yang sama tetapi tidak memiliki titik-titik interior yang sama. Contohnya bisa dilihat pada gambar ini. Yang pertama ini merupakan pasangan sudut yang berdekatan. Bisa dilihat di gambar 1, gambar 2. Bisa dilihat di gambar 1 bahwa sudut D, AC dan sudut CAB ini merupakan berdekatan. Ya, sudut DAC dan sudut CAB itu berdekatan. Sama halnya dengan yang gambar 2 itu sama, yaitu sudut D, AC dan sudut CAB itu juga berdekatan. Kemudian yang bukan merupakan sudut berdekatan bisa dilihat di gambar ini, misalkan ini gambar 3, 4. Bisa dilihat bahwa sudut BAC di gambar 3 BAC dan sudut BAD ini merupakan tidak pasangan sudut berdekatan karena interior bersama. Kemudian sudut yang gambar keempat, sudut DAC dan sudut ACB itu bukan merupakan pasangan sudut berdekatan karena titik sudutnya berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu sudut-sudut berpenyiku. Dua sudut dikatakan berpenyiku jika jumlah kedua sudutnya adalah 90 derajat. Satu sudut merupakan penyiku atau komplement bagi sudut yang lain. Bisa dilihat pada gambar berikut, misalnya ini gambar 1, gambar 2. Oke. Pasangan berpenyiku yang pertama di gambar pertama DAC dan CAB. DAC dan CAB ini merupakan pasangan berpenyiku. Kemudian di gambar yang kedua, sudut SUT dan sudut PRPQ ini juga merupakan pasangan sudut berpenyiku. Kemudian yang keempat yaitu sudut-sudut berpelurus. Dua sudut dikatakan berpelurus jika jumlah kedua sudutnya adalah 180 derajat. Satu sudut merupakan pelurus atau suplemen bagi sudut yang lain. Sudut-sudut berpelurus dan berpenyiku berlaku untuk sudut yang berdekatan maupun yang tidak berdekatan. Contoh dari sudut berpelurus adalah bisa dilihat pada gambar berikut. Pasangan sudut berpelurus yang pertama di gambar ini adalah sudut D, BA dan sudut D, BC ini merupakan pasangan sudut berpelurus. Kemudian yang kedua sudut SUT dan sudut RPQ ini juga merupakan pasangan berpelurus. Selanjutnya yaitu sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang terbentuk ketika dua garis saling berpotongan. Dua garis saling berpotongan dan membentuk empat sudut. Setiap dua sudut yang tidak berdampingan dari keempat sudut disebut sudut bertolak belakang. Bisa dilihat gambar berikut. Pasangan sudut bertolak belakang yaitu adalah sudut 1
sudut 1 dan sudut 3 ini merupakan pasangan bertolak belakang. Yang kedua yaitu sudut 2 dan sudut 4. Ini juga merupakan pasangan sudut bertolak belakang. Oke, selanjutnya pasangan sudut berdekatan yaitu 1 dan 2 ini dinamakan sebagai pasangan sudut berdekatan. Kemudian 2 dan 3 ini juga ya, 3 dan 4, 1 dan 4. Oke, selanjutnya perlihatkan bahwa besar sudut 1 dan besar sudut 2, perhatikan bahwa besar sudut 1 dan besar sudut 2 adalah 180 derajat. Kemudian besar sudut 1 dan sudut 4 ini juga 180 derajat, yang mengakibatkan bahwa besar sudut 2 itu sama dengan besar sudut 4. Dengan cara yang sama dapat ditunjukkan bahwa besar sudut 1 itu sama dengan besar sudut 3, sehingga dapat disimpulkan dua sudut yang bertolak belakang itu sama besar. Kemudian yang keenam yaitu jurusan 3 angka. Jurusan 3 angka adalah menentukan letak sebuah titik atau objek yang diukur dari titik atau objek lain. Ukuran yang dipakai adalah jarak atau R dan besar sudut atau alfa yang diukur dari arah utara dan searah dengan jarum jam penulisan sudut menggunakan 3 digit atau 3 angka. Ya, berikutnya adalah contoh dari jurusan 3 angka. Diberikan persoalan bahwa sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A dengan arah 44 derajat sejauh 50 km. Kemudian berjalan lagi dengan arah 104 derajat sejauh 40 km ke pelabuhan C. Tentukan jarak pelabuhan A ke C. Pertama, kita mengilustrasikan terlebih dahulu dari persoalannya. Yang pertama yaitu pelabuhan kapal itu berlayar dari pelabuhan A, misalnya ini dari pelabuhan A dengan arah 44 derajat sejauh 50 kilo. Nih. 44 derajat sejauh 50 kilo. Kemudian berlayar lagi dengan arah 140 derajat sejauh 40 kilo. Nih. Oke. Ke pelabuhan C. Kemudian disuruh menentukan jarak pelabuhan A ke pelabuhan C. Jadi itu cara ini. Nah, caranya kita tahu bahwa sudut UAB ini sudut U, sudut A, dan sudut B ditambahkan dengan sudut ABU, A, B, dan U aksen itu adalah 180 derajat. Kita sudah mengetahui bahwa sudut AUB adalah 44 derajat, kemudian sudut ABU derajat itu belum diketahui, kemudian sama dengan 180 derajat, sehingga didapatkan sudut ABU derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 44 derajat, sehingga menghasilkan 136 derajat. Oke, sudah ketemu untuk sudut ABU derajat adalah 136 derajat. Selanjutnya kita mencari sudut ABC. Sudut ABC itu didapatkan dari 360 derajat dikurangi sudut ABU derajat dikurangi sudut U aksen BC. 360 derajat dikurangi sudut ABU derajat kan tadi sudah ketemu, yaitu 136 derajat. Kemudian sudut U aksen BC ini berarti 104 derajat, sehingga sudut ABC dapatkan 120 derajat atau sudut dari B. Kemudian setelah kita mengetahui dari derajat sudut B, kita menggunakan aturan kosinus.
untuk menentukan jarak pelabuhan A ke C. Misalkan jarak pelabuhan A ke C itu dilambangkan sebagai huruf B kecil, sehingga didapatkan B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos B. B kuadrat sama dengan 40 kuadrat ditambah 50 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 40 dikalikan 50 dikalikan cos 120 derajat. B kuadrat sama dengan 1600 ditambah 2500 dikurangi 2 kali 40 kali 50 kemudian cos 120 derajat kita tahu adalah setengah. Jadi B kuadrat sama dengan 1600 ditambah 2500 dikurangi 2000. Dapatkan B kuadrat sama dengan 6100, berarti B sama dengan akar 6100. Kemudian dapatkan B sama dengan 10 akar 61. Jadi jarak pelabuhan A ke pelabuhan C adalah 10 akar 61 km. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang segitiga. Di dalam segitiga terdapat 7 subbab, yaitu pengertian segitiga, jenis-jenis segitiga, ketaksamaan segitiga, jumlah sudut dalam segitiga, garis-garis istimewa dalam segitiga, kesebangunan dan kekongruenan dua segitiga, dan dalil Pitagoras. Yang pertama, pengertian segitiga. Pengertian segitiga dalam buku yang ditulis oleh Awakino dan kawan-kawan, pengertian segitiga adalah 3 buah titik A, B, dan C yang tidak segaris. Kemudian yang kedua, jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga berdasarkan sudutnya, yaitu ada segitiga lancip, yaitu adalah segitiga yang semua sudutnya kurang dari 90 derajat. Ini gambar sudut lancip. Kemudian yang kedua, segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Ini gambar sudut siku-siku, segitiga siku-siku. Kemudian segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat ini. Kita lanjut. Kemudian jenis-jenis segitiga dilihat dari panjang sisinya. Yang pertama yaitu segitiga sembarang adalah segitiga yang sisinya tidak ada yang sama panjang. Jadi segitiga sembarang itu sisinya dari ketiga sisinya itu tidak ada yang sama panjang. Kemudian segitiga sama kaki adalah segitiga yang dua sisinya sama panjang. Sisi yang sama panjang disebut sebagai kaki, sedangkan sisi lainnya disebut sebagai alas. Sudut yang terletak pada pertemuan kedua kaki segitiga disebut sebagai sudut puncak, sedangkan sudut lainnya disebut sebagai sudut alas. Yang ketiga yaitu adalah sudut segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang semua sisinya sama panjang. Dengan memandang segitiga sama sisi sebagai segitiga sama kaki atau dua sisi sebagai kaki dan satu sisi lainnya sebagai alas, maka dapat ditunjukkan bahwa segitiga sama sisi memiliki 3 sumbu simetri. Dapat ditunjukkan juga bahwa ketiga sumbu simetri ini berpotongan di satu titik, misalnya berpotongan di titik O, dan membentuk sudut 120 derajat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa segitiga sama sisi memiliki simetri putar tingkat 3. Artinya jika segitiga tersebut diputar dengan pusat 0 akan menempati posisi dengan 3 cara. Akhirnya ini adalah klarifikasi dari segitiga. Ini adalah ringkasan dari macam-macam segitiga tadi. Segitiga menurut besar sudutnya dan klarifikasi menurut panjang sisinya. Kemudian yang ketiga yaitu ketaksamaan segitiga. Bisa perhatikan pada peta berikut ini. Jika Anda berpergian dari Makassar ke Jakarta, tentunya jalur yang terpendek adalah Makassar sampai Jakarta daripada Makassar, Denpasar, Jakarta. Demikian juga jika Anda akan berpergian dari Makassar ke Denpasar, maka jalur Makassar, Denpasar akan lebih pendek jika dibandingkan jalur Makassar, Jakarta, Denpasar. Fakta ini membawa suatu
ke suatu kesimpulan bahwa dikarenakan jarak terpendek antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkannya. Pada segitiga ABC, panjang garis AB ini pada segitiga ABC, panjang garis AB merupakan jarak terpendek dari A ke B. Dengan demikian, AB kurang dari AC ditambah CB. Dengan alasan yang sama, BC kurang dari BA ditambah AC dan AC kurang dari AB ditambah BC. Akibatnya dalam suatu segitiga berlaku jumlah panjang dua sisi segitiga selalu lebih panjang dari sisi yang lain, atau dapat juga dinyatakan pada suatu segitiga ABC berlaku AC ditambah CB lebih besar daripada AB, AB ditambah BC lebih besar daripada AC, AB ditambah AC lebih besar dari BC. Yang keempat yaitu jumlah sudut dalam segitiga. Besar jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Harus dicatat bahwa jumlah besar sudut segitiga adalah 180 derajat berlaku untuk sistem geometri bidang datar atau geometri Euclid. Yang kelima yaitu garis-garis istimewa dalam segitiga. Yang pertama yaitu adalah garis tinggi. Garis tinggi suatu segitiga merupakan garis yang melalui suatu titik sudut dan tegak lurus terhadap garis yang memuat sisi di depan sudut tersebut. Garis berat adalah garis yang melalui titik sudut segitiga dan titik tengah sisi di depannya. Kemudian yang ketiga yaitu garis bagi sudut suatu segitiga. Garis bagi sudut suatu segitiga adalah garis yang membagi sudut dalam suatu segitiga sehingga menjadi dua bagian yang sama besar. Berdasarkan ketentuan ini, terdapat 3 garis bagi sudut suatu segitiga. Garis bagi sudut segitiga berpotongan di satu titik yang disebut incenter segitiga. Titik ini merupakan titik pusat lingkaran dalam lingkaran atau lingkaran segitiga yang menyinggung semua sisinya. Kemudian yang keempat yaitu adalah garis sumbu segitiga. Garis sumbu segitiga merupakan garis bagi tegak lurus setiap sisi segitiga tersebut. Ketiga garis sumbu ini berpotongan di satu titik yang juga merupakan pusat lingkaran luar segitiga atau lingkaran yang melalui semua titik sudut segitiga.